adanya pesta LGBT. Walaupun mungkin pesta ini sifatnya privat, tapi karena sudah diekspos untuk publik, maka ini menjadi konsumsi publik. Dan ini kita nggak bisa biarkan. Ternyata kan ada reaksi dari pemerintah kota dan kita memberi apresiasi kepada pemerintah kota untuk menutup Paragon. Izin tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru tentu harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan. Karena kita tidak ingin kota ini menjadi kota ya seperti Teksasnya di Amerika gitu loh Bang. Wali Kota Herman Abdullah, kota ini slogannya bertuah. Zaman Wali Kota Firdaus, kota ini slogannya Madani. Nah, kita nggak tahu nih apakah ke depan jadi Pekanbaru Texas, kan kita nggak tahu. Nah, ini yang kita antisipasi. Saat ini juga kita tunggu statement dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Sekda Kota Pekanbaru untuk menutup tempat ini 2x24 jam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita dalam dialog interaktif bersama Beni Kurnia, dan hari ini kami mengundang tokoh wanita di Riau. Beliau ini sekarang banyak memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dan alhamdulillah berapa hari lalu atau sekitar Senin lalu beliau turun ke lapangan, ikut berdemonstrasi dan langsung ikut berorasi. Dan luar biasa, beliau bersama-sama tokoh masyarakat lainnya, antara lain Pak Edi Natar, mantan wakil gubernur dan Danrem Wirabima, kemudian ada juga Ibu Aslaini Agus. Dan dalam demonstrasi itu mereka meminta agar Paragon KTV yang tempat orang bernyanyi-nyanyi itu segera ditutup, karena menurut Mbak Ade dan kawan-kawan ini itu sudah melanggar kehormatan warga Riau yang rata-rata adalah orang Melayu. Nah, hari ini kami khusus mengundang Bu Ade Hartati. Beliau ini tokoh yang sangat dikenal di Riau karena pernah 2 kali menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dan 1 kali menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dan beliau sekarang sudah di sini. Selamat sore Ibu Hartati. Sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Baik, Bang. ya? Baik. Jadi hari ini kita tidak usah bicara yang lain, Bu. Iya. Meskipun sebenarnya Ibu ini sangat ahli ya, soal ekonomi, soal politik, dan soal masalah sosial. Dan hari ini kita apalagi mau menyambut bulan Ramadan, kita bicara moral aja, Bu. Nah, yang ingin kami tanyakan, kenapa Ibu Ade ikut dalam demo bersama masyarakat hari itu? Senin lalu ya? Senin lalu Bang. Senin lalu ba'da asar. Ya, dan itu kan luar biasa, Bu. Hari ini demo, besok Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho langsung menutup. Ya. Iya, pertama ya kita apresiasi ya pada pemerintah kota yang merespon cepat gitu aspirasi dari masyarakat. Karena kan aspirasi itu bentuk keresahan, Bang. Bentuk keresahan kita sebagai warga Kota Pekanbaru yang memiliki kepedulian terkait dengan bagaimana Pekanbaru ke depan kan. Nah, saat ini kita melihat memang tatanan sosial mungkin ya yang harus kita benahi bersama, tidak hanya pada pemerintah kota, tapi kita bersama yang memiliki kepedulian, terutama tempat-tempat hiburan malam ya yang mungkin menyalahi izin yang mereka miliki. Contohnya izinnya tadi hanya tempat karaoke, kemudian tempat nyanyi ya. Nah, kemudian disalahgunakan menjadi
menjadi bar, kemudian diisi lagi dengan adanya Diskotik. mungkin diskotik, kemudian adanya pesta LGBT, kemudian penjualan minuman keras, bahkan mungkin narkoba ya. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan kita sudah ada peraturan daerahnya. Sehingga sebagai masyarakat Pekanbaru yang memiliki kepedulian, kami melihat bahwa ini sudah kelewatan. Ya, jadi sebagai masyarakat Pekanbaru yang memiliki kepedulian, Bang, ketika mendapatkan flyer itu, saya telepon Bu Azleni Agus, saya bilang, Bun, ini aksi kapan? Senin, Ba'da Asar. Oke, saya turun, Bun, karena sebagai salah satu warga Pekanbaru, saya memiliki tanggung jawab agar kota ini menjadi kota yang layak buat kita semua. Gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan kota ini mengarah pada kota metropolis, tapi jangan sampai dampaknya menyisakan persoalan-persoalan sosial yang ada. Nah, seperti itu, Bang. Paragon ini yang Ibu Ade lihat itu yang salah itu di mananya salahnya? Kan dia memang misalnya sebagai izinnya itu tempat karaoke. Ya. Apa yang Ibu Ade lihat dari tempat itu? Sebenarnya kan kalau jam pembukanya mungkin biasanya kan jam 1. Kalau jam lewat jam 2, saya pikir masih biasa. Kalau di luar itu apa yang Ibu Ade? Kalau terkait izin itu ranah dari pemerintah kota. Izinnya sama-sama kita ketahui itu izinnya tempat karaoke ya, kemudian menjadi bar, kemudian menjadi diskotik. Nah, ini kan pengawasan dari pemerintah kota dan DPRD. Kami dari masyarakat kan menilai bahwa ini sudah sangat meresahkan karena di sana terjadi pembiaran. Adanya pesta LGBT. Walaupun mungkin pesta ini sifatnya privat, tapi karena sudah diekspos untuk publik, maka ini menjadi konsumsi publik. Dan ini kita nggak bisa biarkan. Karena ketika sesuatu sudah dikonsumsi untuk publik, maka tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mengantisipasi agar anak-anak kita tidak mencontoh ini, agar generasi ke depan tetap bisa hidup dalam lingkungan yang sehat. Nah, hal ini karena sudah dikonsumsi publik, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Bang. Nah, ini menjadi pemantik kenapa aksi itu dilaksanakan dan tuntutan itu meminta bahwa Paragon ditutup. Nah, ternyata kan ada reaksi dari pemerintah kota dan kita memberi apresiasi kepada pemerintah kota untuk menutup Paragon agar sekarang ini dilakukan itu evaluasi. Resmi ditutup atau sementara ditutup, Wade? Nah, saya nggak tahu ini karena pemerintah kota kemarin sore kan beritanya menutup, menyegel Paragon. Nah, apakah itu untuk sementara dalam jangka waktu evaluasi dan segala macam? Nah, ini kita serahkan kepada pemerintah kota yang memiliki kebijakan. Namun sebagai masyarakat tentu kita berharap izin tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru tentu harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan. Karena kita tidak ingin kota ini menjadi kota ya seperti Teksasnya di Amerika gitu loh, Bang. Nah, kita nggak mau begitu kan. Gitu. Kota ini dulu sudah ada slogan kota bertuah. Riau pernah membuat acara Riau bukan Teksas. Riau bukan Teksas. Nah, zaman Wali Kota Herman Abdullah, kota ini slogannya bertuah. Zaman Wali Kota Firdaus, kota ini slogannya Madani. Nah, kita nggak tahu nih apakah ke depan jadi Pekanbaru Teksas kan kita nggak tahu. Nah, ini yang kita antisipasi. Ini kita antisipasi, apalagi kami dari kaum perempuan, kaum ibu, tentu paling khawatir ketika kota ini berkembang tak terkendali, Bang. Nah, tempat hiburan di sana sini tidak dilokalisir pada satu tempat gitu kan. Nah, ini tentu mengkhawatirkan kita. Contoh nih, Pekanbaru ini kan kota perdagangan dan jasa. Nah, contoh di daerah Panam itu kan beberapa universitas ada di sana, beberapa lembaga pendidikan ada di sana, bahkan pesantren ada di sana. Di sana juga orang bangun tempat karaoke yang di depan pesantren. Lah terus ini mau dibawa kemana arahnya? Tata ruangnya seperti apa? Tata wilayahnya seperti apa? Siapa nanti yang mampu mengendalikan? Ujung-ujungnya yang disalahkan nanti aparat kepolisian. Kasian kan? Izinnya di pemerintah kota yang disalahkan aparat kepolisian gitu. Nah, hal ini yang nggak kita inginkan. Dampaknya masyarakat semua. Kalau soal izin kan
yang mengeluarkan sekarang, kalau tidak salah saya sejak tahun 2021 atau 2022 ya. 22. 22 itu langsung sekarang diambil alih oleh Pemprov Riau melalui Dinas Pariwisata. Jadi tidak kota lagi yang mengeluarkan. Ya. Itu izinnya dari Provinsi Ya. Riau. Tetapi pengawasannya tetap dari wali kota, Ya. dari Polres berserta aparat-aparat di situ. Regulasinya betul. Izin itu dipegang oleh pemerintah provinsi. Tapi rekomendasinya kan tetap di pemerintah kota. Karena Rekomendasi tempat dan tempat, pendiriannya. kemudian pendirian, kemudian kelayakan, dampak sosialnya kan tetap dari pemerintah kota. Nah, kita berharap kan dua tingkat pemerintahan ini berkoordinasi. Gitu. Ya. Jangan sampai sekarang ini Pekanbaru udah acak-acakan, Bang. Betul. Di sana. Tapi Bu Ade, kita melihat jumlah tempat bernyanyi atau karaoke atau di tempat mengumpulan anak muda lah di Pekanbaru ini kan cukup banyak. Cukup banyak. Ya, kenapa hanya Paragon yang Ibu permasalahkan? Enggak, ini bukan hanya Paragon, Bang. Ini bagaimana kita semua mengawasi dan mengamplifier kepada seluruh pengusaha hiburan malam bahwa silahkan Anda melakukan usaha Anda, tapi ada batasan-batasan yang juga diatur di peraturan, di regulasi, mulai dari perda, kemudian mungkin peraturan undang-undang dan segala macam terkait mungkin jam aktivitasnya, kemudian izin usahanya apa. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang perlu dijaga. Kalau memang di sana izin usahanya karaoke, ya silakan Anda usaha karaoke. Kalau izin usahanya di sana bar, silakan Anda usaha bar. Kalau izin usahanya di sana diskotik, silakan Anda usaha diskotik. Namun tentu dalam batasan aturan yang ada. Nah, jadi bukan kenapa hanya Paragon, bukan itu. Kami mengamplifier, memberi sinyal baik kepada pengusaha, pemerintah, aparat penegak hukum bahwa jangan sampai Pekanbaru jadi Texas. Jadi nanti ada buku nih yang mungkin Bang Denny tulis atau saya yang tulis, Pekanbaru Undercover. Jadi kan ada buku Jakarta Undercover. Bagaimana Jakarta itu kelihatan kan, Bang? Di bawahnya itu seperti apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita mengantisipasi hal itu. Dan kenapa Paragon? Karena tadi ada pesta LGBT yang itu dilakukan di Paragon. Dan itu jadi konsumsi publik. Mereka live. Nah sekarang live pertanyaannya kenapa nggak mereka aja yang dituntut? Loh, tempat lokasi mereka di situ. Kami juga dengar pada demo kemarin turun itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, tokoh adat juga ya. Itu siapa yang turun hari itu, Bu? Ada Pak Edi Natar. Oh, Edi Natar ya. Brigjen Edi Natar, kemudian Bu Azleni Agus, kemudian Ustadz Sofyan Hadi sebagai koordinator lapangan, kemudian ada Tengku Khalid dari Forum Pekanbaru, Bertua, dan banyak lagi Bang yang hadir. Kalau yang pemuda ada juga. Kalau yang turun orang-orang tokoh seperti itu, tidak mungkin seperti tuduhan pihak Paragon ini digoreng atau dipanas-panasi lah ya. Oh, enggak ada, Bang. Itu betul-betul murni. Memang murni. Memang murni, ini bentuk keresahan kita ya. Kita sebenarnya tidak ingin mengganggu usaha para pengusaha. Artinya kita tidak ingin mengganggu iklim investasi gitu. Tapi bagaimana kita mencoba mengingatkan bahwa berinvestasi itu kan juga ada norma-norma yang harus ditaati ya, Bang ya. Nah, hal seperti itu yang kita ingin ingatkan gitu. Kami dengar juga Pak Edi, Bu Azlaini selain Dinda Ade itu orasi kemarin, apa betul itu? Ya, betul. Dan Ibu Azlaini katanya rumahnya malah di dekat situ. Rumahnya hanya berapa meter di belakang Paragon itu, Bang, rumah beliau. Nah, sebagai tokoh masyarakat di Jalan Setiabudi, Kecamatan 50, tentu memiliki tanggung jawab moral, Pak.
Ya itulah Bu Ade, jadi masyarakat Pekanbaru ini kali ini betul-betul kaget lah, betul-betul terkejut karena biasa yang melakukan demo itu tokoh-tokoh pemuda, LSM, mahasiswa. Sekarang mama. Ya. Tapi hari ini ada kelompok yang menyebut masyarakat anti apa namanya? Anti maksiat ya. Dan tokoh-tokoh itu ternyata Bu Ade di situ. Ada mak-mak. Jadi inilah yang membuat masyarakat menjadi terkejut dan peristiwa ini sangat viral, tidak hanya di Pekanbaru, tapi mungkin juga seluruh Riau, mungkin juga di Indonesia. Hari ini demo, malamnya langsung wali kota bertindak dengan Kapolresta Pekanbaru. Ya. Bang, coba sekarang kita harus jujur dengan diri kita. Ya. Kita lihat perkembangan kota ini ya. Kita lahir dan besar di kota ini. Kita mengikuti perkembangan kota ini. Bahkan kita melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu. Sekarang coba Bang Denny lihat vandalisme di mana-mana. Tulisan ya di mana-mana. Ya. Kemarin pihak aparat kepolisian sudah menangkap beberapa pelaku vandalisme. Nah, coba lihat isu yang mereka bawa. Itu bukan isu-isu sederhana. Nah, itu pertanda bahwa kota ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini kan menjadi keresahan kami, Bang. Keresahan kita bersama. Nah, itu satu hal. Kemudian lihat lagi, geng motor di mana-mana. Nah, jam 11 malam konvoy dan segala macam. Ini kan menyebabkan keresahan lagi. Yang baru-baru terjadi, begal, jambret, berapa nyawa hilang. Ya. Nah ini kan sinyal bagi pemerintah dan aparat keamanan bahwa kota ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tidak cukup dengan mengaspal jalan, tidak cukup untuk dengan sekedar melakukan acara-acara seremoni. Lebih dari itu kota ini butuh tatanan sosial, tatanan ekonomi yang lebih baik lagi dan tentunya memiliki masa depan janji untuk hidup yang lebih baik lagi di kota. Dan pemimpin yang tegas juga ya. Ya, dan pemimpin yang tegas gitu. Sudahi pencitraan gitu. Ya. Ini kita kan melihat juga Bu Ade. Apa yang Bu Ade buat ini barangkali nanti bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota. Kita kan ada 12 kabupaten kota. 12 kabupaten. Dan kita juga melihat bahwa di sejumlah kabupaten kota sudah berdiri rumah-rumah, tempat-tempat hiburan yang mungkin tidak terkontrol ya oleh aparat, atau mereka mencuri-curi waktu, harusnya tutup jam 1, mereka tutup jam 5 gitu. Nah, mereka harus diperingatkan tutup jam 2, mereka 24 jam 24 gitu. jam Misalnya gitu ya. Ada saja kegiatannya. Nah, dari luar mungkin tidak terpantau, mungkin dari luar bisa jadi lampunya dimatikan atau tempat parkirnya dialihkan. Dan apa yang Dinda atau Ibu Ade buat ini mungkin bisa menjadi contoh yang lain. Dan tapi kita ini jangan kaget juga kalau Ibu Ade yang selama ini jadi pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan mengatakan bahwa tingkat kejahatan itu, tingkat moral itu mulai ada kenaikan ya. Nah kalau di Pekanbaru ini bisa nggak Ibu Ade ceritakan kejahatan-kejahatan apa yang paling menonjol dan harus diatasi oleh aparat keamanan dan mungkin juga pemerintah? Ya, Bang, persoalan kriminalitas itu substansinya adalah bagaimana terkait dengan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran tinggi, maka kriminalitas akan tinggi. Nah, itu kan akan mengarah ke sana ya. Jadi artinya tinggi juga ya. Ya. Pengangguran tinggi berarti. Nah, artinya pemerintah kota kan tidak hanya bisa melihat di hilir, di ujung. Ya. Tapi lihatlah ke pangkal persoalan. Apa sih persoalannya sehingga ada suami istri yang melakukan jambret loh, Bang. Artinya kan secara ekonomi itu sudah susah sekali gitu.
Nah, persoalan mendasarnya ada angka pengangguran yang tinggi, maka kriminalitasnya tinggi. Persoalannya ini harus diselesaikan dulu nih angka penganggurannya dengan cara bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Nah, terus pertanyaannya, Bu, itu kan Paragon juga ada pekerjanya. Betul ada pekerjanya. Tapi sekarang bagaimana pemerintah kota memastikan membuka lapangan pekerjaan yang layak dan memberikan harapan ke depan kepada masyarakat kota. Jadi jangan pakai logika terbalik. Jadi dalam satu ilmu itu logikanya logika Veloci gitu. Jadi logikanya dibelokkan gitu loh, Bang. Loh itu kan juga orang banyak bekerja di situ. Kenapa Ibu minta ditutup? Betul ada pekerja di situ, tapi lebih betul lagi ketika pemerintah bertanggung jawab memberikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan dengan bekerja sama pihak swasta. Lapangan pekerjaan yang seperti apa? Tentunya yang lebih baik dan memberikan harapan masa depan. Nah, jadi jangan dibelokkan gitu loh, Bang. Ya, ya. Pak Prabowo kan kasih makan anak-anak, makan bergizi gratis. Nah, mereka juga punya anak gitu. Apakah dengan orang tuanya tidak bekerja, anaknya juga bisa makan bergizi gratis? Nggak begitu logikanya. Itu logika yang dibelokkan gitu. Logikanya sekarang bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab bersama pihak swasta, perusahaan-perusahaan untuk bagaimana memberikan masyarakat kota ini lapangan pekerjaan. Contoh nih kebijakan pemerintah kota, nih koreksi nih ya Bang ya, koreksi. Parkir-parkir di Alfamart, Indomaret ditutup. Di sana kan ada tukang parkirnya. Ya. Nah ini mau dikemanakan ini? Ini mau dikemanakan? Untuk mengantisipasi ya kondisi-kondisi sosial yang tidak dimungkinkan. Nah pemerintah kota harus ada langkah mitigasi. Jangan hanya bikin kebijakan tapi tidak ada langkah mitigasi gitu. Harus ada langkah itu ya. Harus ada langkah mitigasinya, harus dipikirkan juga gitu loh. Ya. Nah hal-hal Untung seperti aja itu Ibu gitu. ada yang nggak jadi wali kota kan. Kemarin maju jadi salah satu. Jadi kan Allah itu bilang Bang, aku akan memberikan kekuasaan kepada orang Ya. yang aku sukai. Nanti aku akan cabut kekuasaan itu, nanti aku akan alihkan kepada orang lain. Jadi kekuasaan itu berganti-ganti. Saat ini kami belum diberi kekuasaan, nah mungkin diberi kepercayaan untuk bagaimana terus bersuara, peduli kepada kondisi-kondisi yang ada. Dan itu jangan dianggap berseberangan gitu. Karena sebagai masyarakat kota kita juga punya tanggung jawab. Bayangkan aja rumah Bu Azlaini Agus di sana. Ya. Nah, kemudian sebagai anggota DPRD 15 tahun saya membina ibu-ibu. Pak Edi Natar di sana juga. Pak Edi Natar di sana juga. Ya. Bukan berarti kenapa kemarin ketika waktu menjabat tidak melakukan hal-hal langkah-langkah preventif seperti itu. Kita sudah lakukan banyak hal gitu. Zaman wali kota Pak Herman Abdullah Bang, 15 tahun yang lalu, Teleju kita tutup. Ya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah kota untuk mengantisipasi adanya hal-hal negatif di kota ini. Ya. Lalu sekarang 15 tahun kemudian tegaklah Paragon. Masa kita nggak boleh melakukan pengawasan? Ya. Kami dari dulu sudah, terutama saya lah ya, kebetulan kami kan dari jurnalis, dari wartawan Mbak Ade lebih banyak pada berpihakan masyarakat. Ya. Misalnya soal banjir ya. Banjir, pendidikan, soal kesehatan, pendidikan, Bang. kesehatan, termasuk soal kebakaran hutan. Ya. Dan dulu itu juga 15 tahun lalu, 15 tahun lalu. kami juga memantau bahwa ketika Mbak Ade menjadi anggota DPRD di kota, ikut menyarankan kepada almarhum Pak Herman menutup area Lokalisasi. prostitusi ya, yang cukup besar di Riau, namanya Teleju. Teleju ya. Nah, itu. Bahkan ada presidennya. Dan oleh karena itu hari ini Mbak Ida, Mbak Ade. Mbak Bang. Ade ya. Nah, saya ingat Mbak Ida ini. Karena Mbak Ida itu, Ida Yulianti itu dulu anggota DPRD kota juga. Dan dia dirumahkan sekarang oleh pemegang saham PT SPR. Jadi saya mohon maaf juga kalau memanggil Mbak Ida. Sebenarnya itu Mbak Ade Hartati ya. Ya. Nah jadi ini kan persoalan ini sudah lama di hati Mbak Ade dan Mbak Ade kerjakan. Nah kemarin itu
Mbak Ade juga ikut turun langsung memperhatikan masalah-masalah ini. Alhamdulillah juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah wali kota. Mudah-mudahan nanti ini tidak hanya sekedar seremoni pencabutan biasa, ya, kemudian tapi habis Ramadan dibuka lagi, ya kan? Nah, apakah selain tempat ini, andainya ada tempat-tempat lain yang berlaku seperti ini, gimana sikap Bu Ade? Bang, sekarang ini kita sebagai masyarakat kan, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk memiliki kepedulian terkait dengan perkembangan kota ini. Nah, perkembangan kota ini kan tanggung jawab kita bersama, Bang. Kota ini kalau saya tidak salah statusnya sudah kota layak anak. Ya. Tapi apa betul nih kota layak anak? Nah, ini kan pertanyaan besar gitu loh. Nah, kalau nanti Bang Denny tanyakan bagaimana dengan tempat hiburan lain? Selagi mereka mematuhi peraturan daerah yang ada, aturan-aturan perundangan yang ada, tentu kita harus sama-sama menjaga dampaknya agar tidak berdampak pada lingkungan. Nah, silakan Anda berusaha, tapi mari batasi dampaknya kepada lingkungan sekitar gitu. Jangan sampai orang masih azan subuh, Anda masih gedubuk gitu loh. Anak-anak pulang dari masjid, nanti yang di sana yang keluar, ya ini mohon maaf ya, kaum saya juga gitu. Ya. Kan, nah bagaimana meminimalisir dampak ini? Kita tidak ingin mengganggu izin investasi yang ada di kota ini. Tapi bagaimana kita juga bersama-sama memiliki kepedulian agar kota ini menghadirkan, Bang, lingkungan yang baik bagi generasi ke depan. Dalam sebuah teori, Bang, genetika itu tidak menentukan karakter seorang anak. Yang paling menentukan lingkungan, Bang. Contoh nih Bang Denny. Kalau anak Bang Denny saya yang asuh, maka dia akan jadi politisi. Karena yang asuh politisi lingkungannya. Anak saya Bang Denny yang asuh, bisa jadi anak saya jadi jurnalis. Artinya apa? Nggak tergantung genetik, tergantung lingkungan yang membentuk karakter. Nah, kita harus memahami ini. Bahwa lingkungan itu salah satu faktor penentu pembentukan karakter generasi ke depan. Maka itu kita bersama memiliki tanggung jawab agar kota ini tetap menjadi kota yang memberikan masa depan terbaik bagi generasinya. Ya. Apalagi kita sebagai orang Melayu yang menjunjung tinggi adat, etika dan moral, ya. Ini kalau boleh kami minta pendapat Mbak Ade juga, sifat atau karakter pemerintah dalam menanggulangi masalah-masalah moral ini, apa yang Mbak Ade lihat? Ya, termasuk ketegasannya. Ketegasannya seperti ini, misalnya, kenapa Wali Kota Agung Nugroho menutup karaoke? Karena udah turun, Bu Ade dan kawan-kawan sudah turun melakukan demo itu. Kalau nggak turun, kan tetap jalan itu. Nah, gimana sih Bu Ade melihat kondisi seperti ini? Ya, saya berharap Bang, sebagai pemimpin di kota ini kan bukan kota kecil ini. Ya. Kota yang mengarah pada kota metropolis gitu. Tidak selesai pada hal-hal seremoni saja. Ya. Kita berharap ada ketegasan dari pemerintah kota untuk kembali melakukan evaluasi, menata kembali seluruh tempat-tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru sesuai peruntukannya. Silakan investasi, tapi sesuai dengan izin usahanya. Nah, jangan sampai hanya jadi agenda seremoni saja gitu. Oh, karena Bu Asleni Agus turun, Pak Edi turun, Ade Hartati turun, maka ini ya saya juga turun gitu. Artinya agar masyarakat melihat bahwa ini didukung oleh pemerintah kota turun, tapi di balik itu nanti ada hal-hal yang dirancang, contoh nanti mungkin ganti nama, tapi izinnya oke lah dievaluasi, tapi ketika pelaksanaannya masih begitu lagi. Nah, hal-hal seperti itu kan masih tetap perlu kepedulian kita, Bang. Nggak selesai di sini kan? Perlu kepedulian kita. Nggak selesai begitu saja, gitu loh.
Karena ini tanggung jawab kita bersama. Bukan berarti sebagai pemimpin dia yang memiliki kota ini, tidak. Kita semua yang memiliki kota ini dan bertanggung jawab untuk kota ini gitu. Itu dia Mbak, bertanggung jawab itu kan. Iya. Kalau bertanggung jawabnya nggak ada, makin kacau lah. Makin kacau lah Bang. Iya. Makin kacau lah. Nah kita kan nggak tahu nih ada skenario apa lagi nanti kan setelah itu. Kata Bang Denny tadi, oke nih disegel, ya kan? Mau Ramadan segel tutup setelah Ramadan dibuka gitu. Iya. Nah silahkan dibuka, sesuaikan peruntukannya dengan izin yang ada. Iya. Nah hindari hal-hal yang di luar batasan. Kan itu nih yang kita minta kan. Nah hal-hal seperti itu Bang. Kemudian Bu Ade, kita kan juga mengetahui bahwa basicnya Bu Ade ini selain pemerhati sosial adalah politik ya. Politisi, Bang saya politisi. Pemerhati ya, itu dasarnya itu politik ya. itu, tapi ya pekerjaannya pasti politisi. Kan? Kalau dikaitkan dengan politisi ini dengan jabatan Bu Ade, itu ada juga yang menyampaikan Bu Ade ini ikut mencari nama gitu ya. Cari panggung. Cari panggung gitu. Ada kepentingan politik. Betul. Karena apa? Bisa jadi Bu Ade nanti akan maju lagi gitu ya. Kemarin ini kan istirahat ya. Karena mau maju wali kota kan. Itu kira-kira menurut pendapat Bang, gini Bang. Kalau saya sebagai politisi ya, segala sesuatu hal itu dikaitkan dengan kepentingan politik, dengan panggung politik. 15 tahun saya sudah punya panggung, Bang. Iya kan? Sudah cukup panggung itu. Nah sekarang yang ingin saya lakukan adalah belum pernah ya nggak? Belum pernah, sudah punya panggung 15 tahun. Ya. Bahkan mungkin wali kota belum jadi politisi, saya sudah jadi politisi, sudah punya panggung gitu. Ya. Jadi buat saya tidak perlu cari panggung. Itu lebih bagaimana kita semua memiliki kesadaran bahwa kota ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab sang wali kota, bukan tanggung jawab sang wakil wali kota, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memastikan kota ini layak untuk generasi ke depan. Itu Bang. Ya. Jadi kalau bisa nggak dicopot nih Bang? Ada politisi itu jauh-jauh di situ dong, dicopot gitu. Biar orang bilang kita nggak cari panggung, nggak bisa kan Bang? Melekat gitu. Ya. Tapi itu konsekuensi yang harus saya terima. Nggak apa-apa Bang, silahkan saja orang berasumsi. Orang beranggapan bahwa Mbak Ade sebagai cari politisi itu mencari panggung, mencari tempat pendekatan dengan hati masyarakat. Nah itu saya Bang ikut tidak dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat, enggak. Saya bersuara karena saya melihat ada hal-hal yang di luar batas norma dan agama. Saya nggak tahu akan seviral ini. Ya. Nggak adanya, saya sendiri nggak nyangka akan seviral ini Bang. Ya. Dari kemarin viral itu. Iya, nggak nyangka gitu. Orang kita turun di sana habis sholat asar, saya sholat asar di rumah Bu Azlaini Agus. Bahkan ada video-video Pak Edi Natar orasi, Ibu Azlaini orasi, dan Dinda Ade orasi. Itu kami lihat juga sudah masuk ke YouTube nasional ditonton oleh banyak orang gitu. Dan dari situlah banyak komentar masuk. Nah, ya tapi itu kan komentar-komentar seperti itu konsekuensi Pak, bagi politisi. Betul. Konsekuensi bagi mungkin kami-kami orang yang sehari-hari dipandang memiliki kepentingan tertentu. Itu sah-sah aja, kita nggak bisa stop itu kan. Tapi pastinya enggak kan? Pastinya tidak. Pastinya itu kepedulian. Itu kepedulian murni sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat terutama yang orang yang sudah lama berkecimpung dengan kondisi sosial perempuan, kemudian melihat kondisi ini berubah dan total. Dan ketika duduk di DPR pun, Mbak Ade udah melakukan. Nggak lepas dari itu, nggak lepas Bang. dari itu ya. Iya. Baik. Nggak lepas Mbak dari Ade. itu.
itu kan yang masuk ke karaoke itu, ke KTP Paragon itu, menurut penelitian kawan-kawan, baik yang di media maupun di perguruan tinggi, itu kan generasi muda banyak. Generasi muda. Generasi muda itu mulai dari SMA, perguruan tinggi, dan pemuda lah ya, pemuda. Itu kalau bicara moral, dikaitkan dengan moral, anak-anak muda kalau udah masuk ke situ kan bisa saja apapun mereka lakukan. Entah minum, entah misalnya melakukan hal-hal yang harusnya tidak mereka lakukan. Nah itu gimana menurut Mbak Ade kalau dari segi sosialannya itu? Ya, saya bicara aturan Bang. Kan ada batasan usia untuk masuk ke tempat-tempat hiburan malam ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh para pengusaha hiburan malam. Kalau dia masih usia sekolah, usia mahasiswa, yang masih hidupnya di bawah orang tua, nah ini kan tidak diperbolehkan gitu. Tidak diperbolehkan ya. Nah karena kekhawatiran kita ya kehidupan malam ini membawa dampak negatif kepada mereka ke depan gitu. Nah dari sudut pandang ini saya melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Gitu. Inilah mungkin yang harus persoalan-persoalan inilah yang mungkin harus diintervensi oleh pemerintah kota. Dampak sosialnya ini Bang. Nah kemudian memiliki dampak ekonomi nggak? Orang bilang PAD-nya kan besar dari situ. Kalau mau jujur Bang, kabupaten, kota, provinsi hidup dari dana transfer. Berapa persen lah PAD bukan yang dari masuk? PAD ya? Banyak menguapnya Bang. PAD dari sana. Ayo kita buka. Kalau mau jujur. Jadi jangan salah pemerintah kota bilang PAD kita naik begini-begini. Buka aja lah yang benar gitu. Jadi dana kedepannya transfer terbesar. Selain petugas di karaoke itu atau di bar itu atau di diskotik itu harus juga ada pengawasan dari pemerintah Mbak ya. Pengawasan itu penting. Misalnya kalau kita melihat sekarang kan yang masuk itu tidak terkontrol. Anak muda masuk, anak sekolah masuk. Anak sekolah masuk. Iya. Memang dia nggak pakai baju sekolah, tapi dia sebenarnya masih sekolah dan di bawah umur itu, di bawah 17 lah ya. Kalau kita kembali bahwa 17 ini sudah dapat KTP lah. Kalau KTP punya KTP, udah kita kategorikan dewasa lah ya. Nah itu gimana Mbak Ade melihatnya untuk pengawasan pengetatan seperti ini? Iya, kan ada bahasa yang menyampaikan begini, urusan moral urusan masing-masing Bu, urus aja urusan moral ibu dan keluarga ibu, kan ada yang begitu gitu. Nah kita kan tidak bicara dalam konteks itu, kita bicara dalam konteks bagaimana hal yang ada di hadapan kita ini meresahkan dan berdampak pada lingkungan, poinnya di situ Bang. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Tentu harus ada aturan yang ada. Tadi anak sekolah nggak boleh masuk, mahasiswa mungkin nggak boleh masuk ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin perlu dibatasi. Kenapa perlu dibatasi? Karena negara, daerah ini butuh keseimbangan sosial untuk bisa mengarah pada kehidupan sosial yang tatanannya lebih baik. Kalau nggak ada keseimbangan, tidak ada yang menyeimbangkan, pemerintah tidak ada di dalamnya, tidak hadir di dalamnya dengan mengatur, mau jadi apa Bang? Texas saja diatur kan? Ya nggak Bang? Abang kan S2 di Amerika tuh, ya kan? Texas itu diatur kan Bang? Oke, di sini kita buka kawasan perjudian. Ada aturan negara ada bagian. Ada aturan di dalamnya gitu. Nah, bukan sewenang-wenang gitu. Nah, itu dalam konteks itulah kita bicara dan dalam konteks itulah kami mengekspresikan kepedulian kami dalam bentuk melakukan aksi unjuk rasa yang pada akhirnya meminta pemerintah kota menutup tempat hiburan malam Paragon. Dipicu Bang, oleh adanya pesta LGBT yang sudah dikonsumsi oleh publik. Ya. Dan kedepannya kalau ada tempat lain yang mengarah pada hal-hal seperti itu atau pelanggaran, misalnya pelanggaran waktu, subuh masih buka, padahal kan
di Pekanbaru ini paling lama tempat hiburan itu kan bukanya aturannya jam 2. Jam 2 kan? Jam 2 malam. Jam 2. Dimanapun lah. Dan ini masih ada yang buka pagi kan? Masih ada. Mungkin saran Ade ini perlu jadi bahan masukan bagi aparat pemerintah, baik Pekanbaru, Polresta maupun pemberi izin ya. Dan satu lagi mungkin ada hal yang perlu kami tanyakan. Kalau Mbak Ade melihat tingkat moralitas anak-anak remaja sekarang, terutama khususnya Pekanbaru, gimana? Saya tidak dalam kapasitas menilai, Bang. Ya. Tapi apa yang kita lihat bersama, ya kan, perkembangan kota ini kan cukup mengkhawatirkan kita. Betul. Beberapa malam yang lalu nih saya duduk lah di tempat terbuka, dengan adik dan anak-anak saya gitu. Itu pemandangan yang kita lihat itu di luar apa ya, di luar kepatutan gitu loh, Bang. Duduk dengan bermesraan. Nah, kekhawatiran seperti ini yang kita ingatkan kepada pemerintah kota, kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara maksimal lah. Ya. Sehingga kota ini tidak menjadi ya mungkin kota yang tidak terkendali gitu kehidupan malamnya. Disesuaikan dengan struktur kebudayaan Melayu lah ya. Nah, yang RPJMD dari wali kota terpilih Melayu itu kan jelas kan identik dengan Islam. Dengan Islam, kota berbudaya. Betul. Nah, berbudaya yang seperti apa? Budaya Melayu. Melayu yang bagaimana? Melayu yang berlandaskan keislaman gitu kan. Karena ujungnya ke sana. Nah, karena perjuangan menjadikan kebudayaan ini menjadi Islam tuh sudah sejak abad 17 di Riau ini, di kerajaan-kerajaan di Riau, terutama 4 kerajaan besar, itu ada Indragiri, ada Siak, ada Kampar, dan Bintan. Bintan itu dulu kan masuk Riau. Penyengat itu Mbak masuk Riau. Dan kalau di Sumatera Barat terjadi perang adat ya, perang adat mengarah pada peperangan agama, namanya Perang Padri. Itu menegakkan syarat. Dan sekarang hampir semua orang Sumatera Barat itu pasti Islam. Hampir semua orang Riau itu pasti Islam. Yang kenapa? Ini sudah diperjuangkan sejak lama. Dan harusnya kan sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini kalau di dalam ajaran Islam itu kan mengatur sosial, kebudayaan, pendidikan itu dengan sangat bukan mengatur tidak dengan pengetatan gitu ya, tapi aturan yang memang ada etika lah gitu. Nah, jadi kami melihat keislaman orang Riau ini dan tetangganya seperti Sumbar dan Jambi itu sudah sangat tinggi. Nah, barangkali Ibu Ade melihat pendidikan ya, pendidikan keislam di Pekanbaru ini seperti apa? Pendidikan keagamaan itu. Bang, kita kan, ini saya melihat bahwa ini visi dari pemerintah kota ini kan, visinya itu kita lihat dulu, berbudaya, maju dan sejahtera. Berbudaya ini tentu ada landasannya, budaya Melayu. Nah, Melayu ini identik dengan Islami, iya kan? Nah, tentu Pekanbaru ini merupakan kota tempat lahirnya atau tempat berkembangnya budaya Melayu yang harus dipastikan harus selalu ada. Kita belajar dari Jepang, Bang. Jepang kurang maju apa? Tapi budaya mereka masih jaga. Cina kurang maju apa, Bang? Budaya mereka masih tetap
jaga. Karena mereka menyadari budaya itu identitas diri. Nah, maka itu Pekanbaru tetap harus berbudaya. Kita setuju dengan RPJMD pemerintah kota. Kota Pekanbaru, kota yang berbudaya, maju dan sejahtera. Karena budaya itu menjadi ciri khas kita. Bang, nggak ada orang yang nggak berbudaya itu punya ciri khas. Semua orang yang punya ciri khas, identitas itu budaya, Bang. Nah, budaya. Dan itulah yang ingin Mbak Ade. Nah, itulah yang ingin kita jaga. Bukan saya saja, Bang. Kita bersama harus menjaga itu. Harus memiliki kepedulian terkait itu. Nah, ini nggak bisa dibebankan pada pemerintah kota saja, tidak bisa dibebankan pada aparat keamanan, tapi kita semua. Nah, bentuk kealfaan dari pemerintah kita ingatkan. Nah, mengingatkannya kemarin kami menyampaikan aspirasi. Nah, hal seperti itu, Bang. Apalagi di tengah perkembangan zaman. Nih, media sosial, HP ini, Bang. Ini kan sudah dalam genggaman, dunia dalam genggaman. Betul. Nah, dunia dalam genggaman. Nah, ini kan harus ada antisipasi. Ya kan, Bang, harus ada antisipasi. Kemudian secara geografis, Provinsi Riau ini berada di tengah pusat Pulau Sumatera dengan ekonomi yang bergerak cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tentu harus diantisipasi. Hal-hal seperti itu agar tidak mencederai kondisi sosial yang ada. Dan kita berharap tidak hanya kelompok Bu Ade aja yang seperti ini. Semua masyarakat harus bertanggung jawab juga dan menyadari, terutama anak muda, mahasiswa, menyadari sejarah bahwa dia itu sebenarnya Islam gitu kan. Pekanbaru itu Pekanbaru berbudaya, budaya identik dengan Islam. Ya kan, walaupun tidak beragama Islam, tapi berbudaya, Pak. Garis bawahnya kan berbudaya. Setiap agama memiliki tradisi sendiri. Itu dia, Bang. Iya, betul. Dan khususnya Pekanbaru ini budaya Melayu kan, Pak? Budaya Melayu. Iya. Nah, Melayu itu identik dengan Islami. Islam, ya. Dan kepada yang mungkin tidak beragama Islam, kita menghimbau lah ya. Itu sama-sama tetap menghormati budaya. Tetap menghormati budaya Melayu yang identik dengan Islam. Seperti itu, Bang. Nah, kalau selain soal moral ini yang berkaitan dengan tempat-tempat hiburan ini kan ada juga masalah-masalah moral yang lain, Mbak. Misalnya dalam perdagangan itu kan juga ada soal moral. Di mana moralnya? Tipu menipu pembelian misalnya kan. Dalam UU UMKM pun juga ada kan masalah ekonomi itu, Mbak. Banyak hal sebenarnya, Bang, yang harus menjadi perhatian dari pemerintah gitu kan. Agar kehidupan sosial, tatanan sosialnya ini bisa berjalan equal, seimbang. Jadi tidak berat sebelah antara sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik itu berjalannya kan harus equal, Bang. Sehingga tidak ada hal-hal negatif yang ditimbulkan. Nah, itu yang harus dijaga oleh pemerintah kota. Dan kita tentu menginginkan Kota Pekanbaru ini tetap aman, nyaman, dan sopan. Sopan, Bang. Nah, kalau melihat aman, nyaman, sopan ini sebagai pengamat masalah sosial, seperti apa Mbak Ade melihatnya? Ya, kalau saya melihat memang Riau secara keseluruhan ya, Bang, belum masuk Pekanbaru. Riau secara keseluruhan memang ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mengingat secara geografis kita punya garis pantai yang cukup panjang. Dan itu memungkinkan segala hal negatif masuk melalui situ. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian khusus Pekanbaru ini kan kota yang sedang bertumbuh. Kota yang sedang bertumbuh mengarah pada kota metropolis. Nah, tentu ini harus kita sikapi dengan bijaksana, terutama pemerintah kota ya. Perkembangan sosialnya seperti apa? Jangan lagi terjadi pembelahan di masyarakat. Karena ketika pembelahan di masyarakat terjadi, hal negatif akan masuk. Contoh, terjadi pembelahan di perempuan. Pilwako selesai. Kita duduk bersama lagi, ayo kita rapikan lagi semua, ya kan? Kaum perempuan kita rangkul bersama.
Karena perempuan tiang negara, Bang. Betul. Cara menghancurkan negara salah satunya melalui perempuan. Belah aja perempuannya, selesai. Ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana merangkul kaum perempuan, duduk bersama lagi, kita bicara bagaimana Pekanbaru ke depan bersama lagi. Ya. Agar kita bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang masuk ke kota ini. Dan siapapun yang menang atau menjadi pemimpin di Pekanbaru kan kita dukung, Mbak. Kita dukung, kita Iya dukung, kan? Bang. Ya. Karena itu sudah hasil demokrasi kan. Ya. Tapi karena dia didukung masyarakat, dia juga harus mempertimbangkan perasaan dan aspirasi masyarakatnya. Gitu Iya. kan? Iya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, Mbak Ade ya, Ade Iya, Hartati. Ade Hartati, Ya. Bang. Kalau secara umum masalah moral di seluruh kabupaten kota di Riau ini kan berbeda-beda, Mbak Ade. Misalnya di Kampar berbeda, di Kuansing berbeda, di Inhil berbeda, termasuk juga mungkin di Bagan Siapi-Api, Rohil atau Rokan Hulu, ya kan? Itu ada enggak masukan Mbak Ade untuk menyamakan persepsi masyarakat itu soal moral ini, Mbak? Kira-kira seperti apa? Bang, saya nih kalau bicara moral nih Bang Denny dari Iya. tadi kan bicaranya di moral, Bang. Iya. Jadi gini. Ya kita lepaskanlah dari politik dulu kan. Jadi saya melihat begini, Bang. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Riau ini kan tadi Bang Denny sampaikan terdiri dari 12 kabupaten kota. Dengan kondisi geografis itu kita berhadapan langsung dengan negara tetangga. Garis pantai kita sangat panjang. Nah, otomatis ya segala hal itu bisa masuk lebih cepat di kita gitu. Nah, tentu ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Oleh sebab itu, pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat harus mengantisipasi hal ini. Dengan apa? Mungkin dengan membentuk peraturan, dengan melakukan pengawasan, kemudian dengan melakukan penataan investasi, sehingga investasi yang ada itu tidak malah merugikan masyarakat. Nah, untuk kekhawatiran ini, tentu ini jadi kekhawatiran kita bersama, Bang. Riau ini peredaran narkoba kita sudah sama-sama tahu, sudah jadi rahasia umum bahwa peredaran narkoba di Riau ini cukup tinggi. Nah, kemudian trafficking juga ada, perdagangan manusia, kemudian angka kriminalisasinya juga tinggi. Karena apa? Butuh pengawasan bersama tadi dan kepedulian kita dan bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan berbagai hal tadi. Gitu. Ya. Itu sih Bang kalau yang saya lihat. Betul-betul bekerja lah ya. Betul-betul bekerja. Dan perhatiannya kan. Hal yang paling Kan berat. kita juga tahu Mbak, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan bahkan tingkat korupsi di Riau ini cukup tinggi gitu. Bahkan ada beberapa pejabat di Riau ini sekarang bermasalah dihukum gitu Mbak ya. Nah, persoalan-persoalan ini tentu menjadi irama tertentu dalam kehidupan masyarakat. Nah, ke depan itu mungkin Mbak Ade bisa mengusulkan selain keseimbangan yang Mbak Ade masukkan tadi itu, barangkali ada hal yang bisa Mbak Ade sampaikan. Iya, saya melihat gini, kita ini kan tidak pernah duduk bersama. Akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, harapan kita ketika ini duduk bersama, suara kita kan lebih didengar. Iya kan? Suara kita lebih didengar dan lebih menjadi bahan pertimbangan. Nah, selama ini kan kita nggak pernah duduk bersama, termasuk salah satunya media. Mungkin media perlu duduk bersama juga untuk membicarakan bagaimana Riau ke depan. Bagaimana Riau ke depan. Ya. Sehingga pemerintah tidak jalan masing-masing gitu loh. Asik dengan tongkat komandonya masing-masing, nggak begitu gitu loh. Ya. Nah, jadi ada penyeimbang gitu.
ada Perlu penyeimbang ada dari akademisi, tokoh pembicaraan adat, khusus tokoh lah ya, Pak. masyarakat, tokoh Ya. pemuda, media, insan pers mungkin duduk bersama sebagai penyeimbang dari pemerintah. Ya. Dan itu setahu saya, kenapa salah satu provinsi di Indonesia ini cukup kompak orangnya, itu Bali ya. Bali, Bali Sumatera itu, Barat. ya Sumatera Barat. Di Sumbar itu kan ada Tiga Tungku Sejarangan. namanya. Tiga Tungku Sejarangan itu. Jadi di Itu Riau kan ini sejalan. saran Mbak Ade perlu juga hal seperti itu. Perlu, sangat perlu Bang. Ya. Dan tidak boleh lagi mengedepankan ego masing-masing untuk tokoh-tokoh kita ya gitu. Duduk bersama penting. Ya, duduk bersama penting. Dan mungkin ini kurang dilakukan secara rutin oleh warga-warga Mungkin ya, Bang, ya. kita di Riau ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena misalnya di Bali itu, saya pernah tinggal di Bali, ada rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat itu mendiskusikan tentang Bali itu. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan, bagaimana kalau orang datang begini-begini. Nah di Riau saya lihat koordinasi seperti ini agak kurang. Enggak kurang, hanya pada sebatas seremoni saja ketika musrenbang, ketika ada rapat-rapat Forkompinda. Jadi pada hal-hal yang sifatnya eksklusif. Nah ini kan butuh inklusi Bang, sifatnya inklusi, harus bisa dirasakan oleh semua kalangan. Betul. Tidak hanya Melayunya, tapi juga mungkin Bahkan ada saya lihat Jawanya. kalau di Bali itu tokoh-tokoh keamanan seperti polisi, tentara, Kajari itu ada semacam diskusi dengan masyarakat. Iya. Bahkan meminta masyarakat untuk pengamanan gitu kan. Iya. Ada kalau di Bali ada pecalang ya Bang? Iya. Ada pencalang dan pencalang itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Ya. Kalau kita sebenarnya kita juga punya LAM Laskar ya. kan, Laskar Hulu Balang. Punya Hulu Balang, punya FKPMR malah. FKPMR. Ya, FKPMR ini Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Tetapi saya lihat komunikasi itu yang kurang jalan. Ke depan saran Mbak Ibu Ade, ke depan ini harus kita dudukkan betul lah ya. Ya, didudukkan betul Bang. Saya pernah bicara dengan salah satu rektor yang ada di Riau gitu. Saya berharap bahwa akademisi menjalin semua kekuatan yang ada di Riau ini. Karena kalau politik kan nggak mungkin menjalin ini semua, ya kan? Karena ada kepentingan yang berbeda. Ada batasan kepentingan ada lah. kepentingan yang berbeda kan. Tapi bagaimana sekarang peran dari akademisi, peran dari media yang tidak punya kepentingan apapun, itu menjalin semua kekuatan. FKPMR, LAM, nah ini menjalin semua kekuatan yang ada di Riau untuk duduk satu meja, sehingga kita menjadi daerah yang diperhitungkan. Ya. Diperhitungkan. Baik, Ibu Mbak Ade, mungkin kita cukup panjang berdiskusi dan jika ada hal penting yang perlu Ibu Ade atau Mbak Ade sampaikan kepada penonton hari ini, penonton kita cukup banyak. Oh ya. Karena sampai hari ini kita sekitar ada 2.500-an lah yang selalu melihat tayangan kita dan menjadi penonton kita. Ya. Mungkin ada hal yang belum Ibu sampaikan, bisa disampaikan. Iya, terima kasih Bang Denny kesempatan yang diberikan kepada kami hadir di podcast ini. Nah, dalam podcast ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Pekanbaru untuk memiliki kepedulian terkait dengan perkembangan kota ini, agar kota ini menjadi kota yang layak dan menjanjikan harapan pada generasi ke depan. Nah, kita berharap pemerintah kota juga memiliki ketegasan untuk mengevaluasi tempat-tempat hiburan malam yang meresahkan masyarakat. Sehingga kota ini benar-benar menjadi kota yang berbudaya, maju dan sejahtera. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak
atas masukan dan saran-saran yang disampaikan oleh Ibu Ade Hartati, dan ke depan saya yakin saran-saran ini akan menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu Ade. wabarakatuh. Terima kasih Bang Denny.